Halo para pencari fakta. Apa kabarmu hari ini? Udah bosan di rumah aja atau jenuh dengan kegiatan yang itu aja? Tenang, hari ini aku akan kasih tahu kamu hal menarik yang mungkin akan memberikan perspektif baru. Inilah peristiwa epik yang sulit dipercaya. Kamu sudah familiar kan sama bendungan? Tempat penampungan air terbesar yang dipercaya menghidupi jutaan makhluk hidup. Namun rupanya bendungan tak selamanya baik dan bermanfaat loh. Ada bendungan yang justru dianggap merugikan keberlangsungan ekosistem sekitar. Contohnya nih, bendungan Condit yang ada di Washington. Bendungan yang telah dibangun berabad silam ini terpaksa harus dihancurkan. Yap, bendungan setinggi 38 meter dinilai merugikan populasi salmon yang tak jauh dari bendungan. Akhirnya pada Oktober 2011, bendungan yang mengaliri sungai White Salmon itu mau tidak mau harus dirobohkan. Lihat aja prosesnya, ngeri juga ya ledakannya. Nah, alasan kenapa bendungan ini dirobohkan ternyata berkaitan dengan dana pembuatan fasilitas jalur ikan. Daripada perusahaan rugi 100 juta dolar, mending robohkan saja bendungannya. Rekaman yang luar biasa lainnya menunjukkan remaja bernama Oleg Chernyshchenko berusia 18 tahun melakukan backflipping dengan cara menuruni bukit di Cape Kiwanda, Oregon. Dalam video tersebut, Oleg mulai dengan melakukan salto depan lalu ia turun bukit dengan meluncurkan backflip di udara. Saat dia mendaratkan kakinya, Oleg membiarkan tubuhnya mengikuti gravitasi dan menambah kecepatannya. Lihat deh, tubuhnya sudah seperti baling-baling. Tapi karena lengannya udah nggak mampu lagi menahan keseimbangan, akhirnya ia menyelesaikan koprol dengan terguling-guling. Meskipun rada-rada ngeri ini kelihatannya, tapi teknik ini tuh sudah biasa dilakukan oleh pesenam. Nah, si Oleg adalah seorang pesenam, jadi dia lagi uji skill. Kalau kamu jangan coba-coba di rumah ya. Yang namanya bencana, terkadang kita nggak prediksi kapan tepatnya hal itu terjadi. Kadang ada hal yang kita tidak duga, ia datang. Terlebih kalau bencananya itu kebakaran. Wah, pastinya akan dibuat panik. Nah, hal berbeda terjadi pada petani di Weld County, Colorado nih. Alih-alih dianya yang panik, malah penonton yang dibuat panik. Lihat aja deh gimana ketika bencana kebakaran melanda pertanian gandum sebesar 30 hektar. Untuk menangani agar api tidak merambat secara luas, petani tersebut memblokade kebakaran api menggunakan traktornya dengan cara ia membuat garis wilayah. Yap, hal epik yang dilakukan petani ini berhasil mengundang perhatian netizen. Petani tersebut berhasil meminimalisir kerugian. Mending rugi banyak ya, ketimbang rugi semua kan? Selain api nih, yang susah dikendalikan manusia adalah air. Yap, siapa sih yang bisa menangani amukan air? Kecuali Avatar. Tapi itu kan fiksi. Nah, salah satu dari sekian banyak amukan air yang menakutkan adalah erupsi Tarbela ini. Mungkin akan membuat merinding nih sekaligus terkagum. Yap, nggak percaya? Nah, lihat aja gimana luapan air di bendungan Pakistan ini keluar seperti air mancur dengan volume yang besar. Warga sekitar bendungan berbondong-bondong datang menyaksikan fenomena ini. Bendungan Tarbela adalah bendungan terbesar yang mengaliri sungai Indus di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Bendungan yang dibangun sejak 1976 panjangnya mencapai 3 km dengan tinggi 143 meter. Menurutmu nama Irma, More, Katrina, Harvey, cantik nggak? Tapi tahu nggak, ini bukan nama orang melainkan nama badai. Kok bisa? Jadi di wilayah Amerika, nama ini digunakan untuk menggambarkan badai topan yang terjadi. Bahkan Pusat Badai Nasional Amerika Serikat sudah menyiapkan 21 nama setiap tahunnya. Gimana tidak, lebih dari 1000 tornado terjadi di Amerika setiap tahunnya. Mulai dari topan biasa hingga super ekstrim kayak gini. Tornado paling banyak menghantam wilayah timur Amerika seperti Oklahoma, Kansas, dan Florida. Lalu kenapa sih Amerika sering dilanda badai? Nah, ternyata alasannya tuh kondisi alam gak mendukung di sana. Secara geografi, letak Amerika itu diapit oleh pegunungan Rocky dan Teluk Meksiko. Jadi tekanan udara teluk bertemu udara kutub, terjadilah badai. Banyak hal terjadi di dunia ini karena kita nggak tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain.
Nah, untungnya dengan adanya kamera saat ini kita jadi bisa tahu dan bisa lihat. Misalnya kejadian berikut ini. Sekelompok bapak-bapak di Perancis datang ke pantai untuk melihat kondisinya. Nah, saat itu cuaca lagi buruk nih, tapi mereka tetap aja mencoba mendekati bibir pantai. Alhasil, salah satu temannya langsung dihantam ombak dan hampir menyeretnya ke laut. Untungnya sih temennya sigap menyelamatkannya. Dari video ini kita juga jadi tahu agar tidak turun ke pantai untuk melongo melihat badai yang datang. Ada juga cerita datang dari Bali. Terdapat sebuah tempat wisata ekstrim di Bali namanya Devil's Tears. Banyak wisatawan mengunjungi tempat yang terletak di pulau kecil Nusa Lembongan, berharap untuk mengambil gambar atau video dengan ombak yang menghantam teluk sebagai latar belakang mereka. Namun niat tersebut ternyata telah menimbulkan banyak insiden. Banyak wisatawan lokal dan internasional jadi korban sapuan ombaknya. Nah, udah jelaskan bahwa orang harus ekstra hati-hati saat mengunjungi destinasi yang indah sekaligus mengancam nyawa ini. Selfie sih tidak sebanding dengan hidupmu.